Pas kerja bersama umat. Melanjutkan peradaban Islam. Pekan 1, Kajian Sejarah Islam. Urgensi mempelajari sejarah adalah hal yang sangat penting. Jika umat tidak mempelajari sejarah, umat tidak akan tahu bagaimana dulu peradaban Islam bisa hancur, dan mempelajari bagaimana peradaban Islam bisa tegak kembali di tangan kaum muslimin. Pekan kedua, Kajian Fikih Muamalah. Sebelum berbisnis, berdagang, atau bertransaksi jual beli, umat harus memahami dulu fikih muamalah yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan begitu umat Islam bisa terhindar dari transaksi-transaksi yang haram. Pekan ketiga, Kajian Politik Islam. Begitu banyak peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di berbagai belahan dunia kaum muslimin, termasuk di negara kita sendiri. Islam adalah agama yang mengatur seluruh urusan manusia termasuk politik, maka kaum muslimin harus mengetahui dan mengkaji sistem politik Islam. Pekan keempat, Kajian Pemikiran Islam. Pemikiran Islam saat ini sudah banyak terkikis di benak umat Islam, justru pemikiran Baratlah yang banyak bercokol di benak kaum muslimin. Maka dari itu mengetahui pemikiran Islam adalah suatu urgensi bagi kaum muslimin saat ini, terkhusus generasi penerus Islam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mesera opak kak kacitata kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Wa qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, man arada dunya fa 'alayhi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa 'alayhi bil ilmi wa man arada hukma fa 'alayhi bil ilmi. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji sinar syukur urang panjatkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, kumargi rahmatna, kumargi ridhona, urang tiasa kampel di dieu berpuja wahab, berpuja lelasan melaksanakan kegiatan PLK ya, pesantren lepas kerja, yang mana pesantren lepas kerja ini insyaallah kami azamkan ya, kami komitmenkan setiap hari Sabtu ada pesantren lepas kerja dengan tema yang berbeda-beda ya Pak ya. Pekan pertama yaitu kajian sejarah, pekan kedua kajian fikih muamalah, pekan ketiga kajian akidah ya, pekan keempat kajian pemikiran Islam ya. Jadi insya Allah PLK ini setiap hari Sabtu ada
ka PLK Intinyas. Salawat salam orang limpah curahkeun ka junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Karimina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya di penghujung akhir zaman ini. Amin Allahumma amin. Dan aman Pak Bapak sedaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak apa tapi panas jenis mana. Bicara rakyat saya tanya, aduh dari Bang Wujud hari ini saya banyak ada gitu pada monceng jahe. Kumpul kalau apinya lebih rakyat. Nah setelah bikin 7 batu gitu Pak, bung senang ada MC dari senang aduh ya kalau rasanya kapaksa ada kena makan, kena ngingkik ya. Tapi insya Allah saya kiai abdi Pak, saya urusan abdi. Walaupun kita dalam keadaan sakit ya, tapi kalau masih bisa cengkak, namanya kalau masih bisa jalan gitu ya, hadirlah ke kajian. Kalaupun kita wafat misalkan di jalan atau kita misalkan ada apa-apa di jalan, insya Allah husnul khatim, amin ya. Jadi itu usaha kiai abdi sebenarnya saya usaha tadi gitu Pak. Jadi pada sakit oke cina, mangkat cina, pamit biasa gini jalan mah. Ini infus banyak di komoda, infus sudah menanggung di rumah sakit memang biasa gitu ya. Alhamdulillah ya kita sudah berada lagi di hari Sabtu ya, seperti yang saya janjikan di Sabtu pekan kemarin di kajian fikih muamalah ya tentang apa riswah ya. Nah kita akan membahas satu bahasan tema yang cukup menarik pada malam hari ini, yaitu kurban dan tauhid ya. Mungkin sebelum itu boleh Pak maju Pak di safle 1, 2, 3 enggak dirapitkan nah ya. Nah, giring si anu ya maka maju Pak, maka bentar. Ya. Mau lihat pencetan Pak. Ya. Nah, supaya rapih kan tinggal banyak di kamera. Ya. Jadi insyaallah kita akan membahas sesuatu bahasan yang sangat penting, yaitu kurban dan tauhid. Sebelum itu marilah kita panjatkan dulu doa ya, supaya mungkin aktivitas kita diberikan keberkahan, niat kita diluruskan. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan memfaqih fid din kan ya, atau kemudian menjadikan dia paham agama ya. Mudah-mudahan kita di kajian ini diberikan kepahaman ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu mah datangnya di Allah. Nas'aluka al-ijabah bi barakatil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak lupa kita doakan juga mungkin saudara-saudara kita yang sedang sakit ya, yang sedang tertimpa musibah ya, saudara-saudara kita di Palestina mungkin ya, saudara-saudara kita yang sedang wukuf di Arafah mungkin ya, supaya dilancarkan, yang sakit disembuhkan ya, diberikan kesabaran dari penyakitnya. Nas'alukal ijabah bi barakatil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan aktivitas kita diberikan keberkahan. Amin. Dia sakit sing enggal disembuhkan. Amin. Mugia kesusahan sing enggal dikabulkan. Amin. Mugia seueur hutang sing enggal dilunaskeun. Amin. Bayar Pak cekap wae. Mugia anu seueur digoda dicobi di pasien kasabaran. Amin. Baik, insyaallah kita akan mulai kajiannya ya tentang tauhid dan kurban dan tauhid ya. Siapa mendengarkan penjelasannya? Siap? Insyaallah Pak ya, kita sama-sama barokahkan malam ini ya. Kita sama-sama kemudian menjadikan malam ini berkah. Oh ya, mungkin pengumuman dulu ya. Insyaallah besok PLK itu akan mengadakan sholat Idul Adha ya di
Zulhijjah ya, sebagaimana saudara-saudara kita di Mekah sana sedang melaksanakan wukuf di Arafah ya, maka sesuai dengan tanggal 10 Zulhijjah, dan nanti akan dijelaskan juga kenapa kemudian Idul Adha-nya besok atau sholat Idul Adha-nya besok ya. Insya Allah kita akan mengadakan di Geraha Emerald Cimuncang Pak ya. Geraha Emerald Cimuncang. Jadi pukul 7 sudah mulai, setengah 7 sudah hadir insya Allah. Baik. Nah, di tempat kita di belakang kita sudah ada Pak Ustadz Makbul ya. Pak Ustadz M. Makbul maksudnya Muhammad Makbul ya. Tadinya mau Ustadz Aswan, cuma beliau lagi sakit ya. Kita doakan segala sembuh. Ustadz Makbul, bahasan kali ini tentang kurban dan tauhid. Ini ya, jarang sekali ya, kurban dan tauhid gitu ya. Nah, ini apa nih dasar pembahasannya nih? Kurban dan tauhid. Oke, boleh Ustaz. Saya mulai. Boleh silakan. Baik. Dan sebelumnya saya mulai Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita bisa berkumpul pada malam hari ini tentunya. Nah, pada malam ini kita memulai sebuah kajian. Tadi kan pertanyaannya kurban dan tauhid. Nah, kalau kurban ini identik dengan apa ya? Pertanyaan seperti itu kan. Tentu dengan sebuah ibadah. Kurban itu adalah sebuah ibadah yang ada sebelumnya yang didahului dengan apa? Ibadah haji. Nah, itu kaitannya langsung tuh, nyambung antara kurban dan ibadah haji. Ya. Kurban ini mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, yang mengikuti seperti itu. Kemudian diadopsi sama Rasulullah SAW diambil itu ibadah itu, sehingga itulah menjadi ibadah kita. Kemudian haji juga dilakukan oleh orang-orang sebelum Nabi Muhammad. Itu sudah dilakukan, bahkan orang kafir Quraisy pun sudah melakukan haji. Gitu. Jadi ada ini Zulhijjahnya adalah bulan haji. Jadi bukan haji ini bukan perkara untuk hanya umat Islam, tapi begitu sudah diadopsi oleh Nabi Muhammad, maka itu menjadi syariat bagi kita. Banyak ibadah-ibadah dari nabi-nabi terdahulu itu tidak menjadi ibadah kita. Ketika tidak diambil oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita tidak perlu mengikutinya. Karena kita berikrar bahwa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ketika kita mengakui bahwa Muhammad SAW itu sebagai Rasulullah, maka kita harus wajib mengikuti apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika kurban dan tauhid ini, kurban ini identik dengan ibadah haji. Tauhid ini apa? Yaitu itulah yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Itu ibadah adalah ketauhidan, yaitu menyembah pada Allah. Nah, dari sini sebenarnya itu adalah satu. Artinya apa? Dengan kita tauhid tadi, kita menyembah satu, dan seharusnya kita menjadi umat yang satu. Oleh karena itu, karena Mang Aswannya ini lagi sakit, saya ngebandel ya, cukup mendadak juga. Nah, saya ngambil judul yaitu ibadah haji menuju persatuan yang sejati. Ya. Nah, ibadah haji ini kenapa harus menjadi persatuan yang sejati? Karena ada lebih 3 juta kaum muslimin yang dari seluruh penjuru dunia. Betul? Saya ketika kita dulu haji kita seperti itu, begitu banyak orang itu. Berbeda dengan umroh. Umroh itu silih berganti. Ya. Tapi kalau haji ini pelan-pelan ramai-ramai lama-lama puncaknya pada Arafah ini sangat ramai sekali. Jutaan, ya, ini diperkirakan sekarang ada 3 juta umat Islam. Dan itu saya seperti dalam sebuah kesatuan, sama-sama menggunakan ihram, ya, sama-sama bertauhid, sama-sama satu Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama Muhammad sebagai Rasulnya. Pada waktu di Makkah tadi, sama-sama melaksanakan ibadah haji dan merasa menjadi umat yang satu pada waktu itu. Nah, untuk persoalan ibadah haji ini ternyata itu hanya persatuan yang bisa kita lihat hanya temporary atau di Makkah itu saja. Ya.
Sementara ibadah haji di tempat lain, di belahan bumi lain, itu tidak mewujudkan sebagai umat yang satu. Ya. Karena apa? Adanya perbedaan-perbedaan yang nanti akan kita jelaskan selanjutnya. Oke. Nah, terkait dengan ibadah haji tadi, ya, ini penentuannya tentu harus dimulai dengan tanggal 1 Zulhijjah. Karena haji ini adalah Arafah, gitu. Al-Hajju Arafah kata Rasulullah. Intinya ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Jadi kalau kita katanya haji, tetapi tidak ada wukuf di Arafah, maka kita belum sah haji kita. Maka itu tidak menjadi haji yang mabrur. Haji adalah Arafah. Arafah jatuh kapan? Tanggal 9 Zulhijjah. Nah, untuk mendapatkan tanggal 9 Zulhijjah ini artinya ada penentuan tanggal 1 Zulhijjah. Tanggal 1 Zulhijjah ini ditentukan kapan ditentukan? Siapa menentukan? Tentunya yang berhak menyelenggarakan haji. Saat ini tidak adanya wadah umat Islam di seluruh dunia. Jadi untuk sementara kita meyakini bahwa Amir Makkah lah yang berhak untuk menetapkan kapan 1 Zulhijjah itu. Nah, di sini perbedaan yang terjadi. Ketika penentuan haji Arafah telah ditentukan bulan Zulhijjah kapan, ya ini karena apa? Berdasarkan perintah Rasulullah gitu. Diputuskan kenapa ini yang diambil oleh Al-Haris bin Hatib yang telah menyampaikan khutbah kepada kami berkata, "Ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annan suka li ru'yatihi fa illam narahu wa syahida adlin nasakna bi syahadatihima." Kami telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan manasik ibadah haji karena melihat hilal bulan Zulhijjah. Jika kami tidak melihat hilal, lalu ada 2 orang saksi yang adil melihat hilal, maka kami pun akan mengerjakan manasik haji berdasarkan kesaksian mereka berdua. Jadi haji ini setelah ada hilal. Jadi kapan hilalnya ditetapkan? 1 Zulhijjah itu dilihat bulan baru, yaitu bulan Zulhijjah. Nah, oleh karena itu penetapannya siapa yang menetapkan? Yaitu orang yang pada waktu itu yang akan menjadi penyelenggara haji itu, yaitu di Makkah dan di Madinah. Nah, waktu itu umat Islam ditetapkan oleh siapa pemimpin umat Islam pada waktu itu yang dipimpin oleh seorang khalifah. Maka ditetapkan berdasarkan penglihatan hilal. Bisa jadi hilal terlihat di belahan bumi lain, bisa jadi yang terlihat di Makkah atau di Jazirah Arab. Ketika dia terlihat di Jazirah Arab, maka ditetapkanlah tanggal 1 Zulhijjahnya kapan, dan akhirnya akan ketemu 9 Zulhijjah. Oleh karena itu ditetapkan hari ini jadinya 9 Zulhijjah. Maka hari ini terjadilah wukuf di Arafah, dimulai tadi jam 12 siang waktu Makkah, artinya kita 4 sore. Kita lebih cepat 4 jam. Nah, di sini ternyata tidak ada saat ini diambil oleh otoritas pemimpin-pemimpin masing-masing di negeri ini. Umat Islam saat ini Indonesia berbeda wukuf Arafahnya. Dan yang sayangnya sekali ini juga dibuatkan dalil-dalil ya, atau dalil itu yang bisa jadi dikatakan gitu ya. Nah, ini yang berbahaya. Dalil-dalil ini tidak pada akhirnya tidak membuat persatuan umat. Akhirnya muncul tuh Indonesia beda. Ya. Kemudian akhirnya ada lagi yang mengatakan Muhammadiyah kita berbeda, gitu. Di Indonesia sendiri Pondok Gontor Darussalam yang di Ponorogo telah menetapkan sama seperti yang di Makkah. Jadi hari ini 9 Zulhijjah. Bayangkan, ini umat Islam ini tidak ada kesatuan saat ini. Gitu. Seharusnya jika memegang kepada yang untuk haji ini kan identik ya. Haji ini hanya identik dengan ibadah haji yang ada di Makkah. Nah, ketika haji hanya identik dengan yang ada di Makkah, artinya apa? Kita harus mengikuti apapun yang ada di Makkah. Nah, saat ini apa yang terjadi? Ketika ditetapkan di Makkah, umat Islam di negeri-negeri Muslim yang lain mengambil keputusan sendiri dengan alasan, tetap juga berdasarkan dalil, betul berdasarkan dalil, hilalnya belum terlihat. Karena di sini dalilnya hilal tadi. Hilalnya belum terlihat. Persoalannya ketika hilal belum terlihat, bisa jadi Indonesia ini kan di belahan timur. Ya, ketika kita maghrib mungkin saja tak terlihat. Tapi 4 jam kemudian di Arab
itu maghrib juga. Nah, itu jarak 4 jam itu harinya masih sama nggak? Masih sama nggak? Sama. Jadi ketika ditetapkan hari ini tanggal 9 Zulhijjah, 1 Zulhijjah, ya, di Indonesia tak terlihat hilalnya. 4 jam kemudian terlihat hilal di Makkah, harinya masih sama. Dan kalau dulu tidak ada informasi sehebat ini teknologi saat ini. Sekarang teknologi 1 detik bisa langsung ketahuan, ya, di telepon nyambung atau langsung kirim via internet nyambung ketahuan. Oh, di situ di sana sudah ada 1 Zulhijjah terlihat dengan jelas hilalnya. Maka hilal yang terlihat di Makkah tadi, yang 4 jam setelah kita tadi terlihat dengan jelas, apakah itu hilalnya itu berbeda? Oh, itu hilal orang Mekah. Lain, itu bulan yang lain, hilal yang lain. Gitu. Kalau Indonesia, hilalnya lain lagi. Apakah seperti itu? Yang terlihat di Makkah tadi, itu kira-kira sama nggak hilalnya dengan yang Indonesia? Sama? Sama. Kenapa kita mesti bersih tegang di situ urusan itu? Tidak ada yang lain penyebabnya karena apa? Nah, ini salah satu penyebabnya nanti akan kita sampaikannya. Jadi ketika sebenarnya kenapa tadi yang pernah saya sampaikan di sini? Karena paham nasionalisme tadi. Hati-hati di nasionalisme ini yang oleh Sykes-Picot, ya, yang Sykes-Picot ini orang Inggris dan orang Prancis, ya. Ini yang menyuntikkan kepada umat Islam pemikiran, racun pemikirannya, sehingga umat Islam tadi muncul ego kebangsaannya, ya, kesukuannya. Sebelumnya umat Islam ini tidak lagi mengenal suku ini suku itu, cuma ada satu umat Islam, umatan wahidah. Apa pengikatnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pengikatnya. Sama. Kita kira-kira ini di Indonesia ini kesehadataan kita sama nggak dengan yang di Makkah? Sama nggak dengan yang di Maroko? Sama nggak dengan yang di Eropa, di Australia? Sama nggak dengan orang Muslim yang di Kanada, di Amerika Serikat? Sama nggak sehadataan kita? Nah, itu artinya apa? Cukup itu sajalah untuk menyatukan umat Islam tadi, yaitu 2 kalimat syahadat. Jangan ada perbedaan. Oh, situ yang Amerika tidak ada hubungannya. Oh, itu Malaysia sama Pekanbaru itu, saya kebetulan orang Pekanbaru, itu jaraknya dekat banget itu. Cuma berapa menit kalau naik pesawat, ya, paling lama 20 menit udah nyampe. Itu lompat nyampe, ya. Bahkan kalau dari Batam kita sudah bisa melihat seperti kalau kita berada di atas, ini Cimenyan di atas itu, kalau di dekat rumah saya itu kelihatan kota Bandung. Seperti itulah kalau dari Batam melihat Singapura, terlihat kota Singapura dengan jelas. Artinya dekat banget, kan? Tapi umat Islam Singapura berbeda dengan umat Islam di Indonesia. Kok bisa begitu? Inilah pemikiran racun-racun yang disuntikkan kepada umat Islam saat ini, sehingga umat Islam ini nggak mau bersatu. Ya, yang diperparah lagi dengan para alim ulamanya juga, yang seperti juga menyetujui, menyepakati nasionalisme ini. Itu dengan juga memberikan dalil-dalil bahwa kita ada perbedaan matlalah, perbedaan waktu, ya. Padahal waktu kita tidak sampai, perbedaannya nggak sampai 1 hari. Di dunia ini, seluruh dunia, coba cek Bapak ya, kalau kita putar nggak sampai 24 jam, Pak. Yang terjauh nggak sampai. Yang terjauh itu hanya 21 jam, 21 jam selisihnya. Harinya artinya masih sama. Jadi kalau kita di sini malam, ini di Amerika, di bumi yang lain, ini lagi siang hari, tapi harinya sama. Hanya saja mereka lebih terlambat dari kita, lebih telat dari kita lebih cepat. Itu. Kalau kita sudah duluan, ini hari Sabtu, ya, mereka masih Jumat siang. Kita kan sudah kita malam, ya. Nah, mereka sudah masih Jumat subuh dini hari, karena ya hampir 12 jam selisihnya.
Sabtu juga tapi dini hari. Kalau kita sudah Sabtu malam hari gitu ya, sudah masuk malam. Nah ini dia yang terjadi berbeda. Nah seharusnya ibadah haji ini menjadi saat ketika saya ceritakan tadi, ini adalah menjadi melting point atau titik lebur umat Islam. Seharusnya umat Islam berkaca dari haji ini sudah tidak lagi mau terpisah seharusnya. Karena begitu nyamannya ketika bersatu, tidak ada kita yang saling berbeda di situ. Walaupun ada yang warna kulit hitam, walaupun ada warna kulit putih, walaupun ada warna kulit somatan, kulit kuning, ya orang dari bangsa Cina, Jepang, kemudian dari Eropa, kemudian dari Asia Tenggara, dari Afrika, itu semua bergabung sama. Tidak ada membeda-bedakan kulit, tidak ada. Tidak lagi berbicara tentang suku bangsanya, tapi mereka sama satu, yaitu adalah umat Islam. Tidak ada yang lain. Sama-sama melakukan sebuah ibadah. Nah, artinya saat ini umat Islam di dunia ini juga sedang terjangkit namanya penyakit sekularisme. Kenapa? Yaitu apa? Ketika haji tadi cuma menganggap sebagai hanya ibadah. Di luar haji sudah tidak ada lagi Islamnya. Ya, sudah mulai memisahkan agama dengan kehidupan. Ya, agama cuma hanya sampai ibadah haji saja, tetapi kehidupan untuk mengatur kehidupan sudah tidak ada lagi urusan agama. Ya. Jadi, karena itu maka dengan ini semua hanya orang-orang Allah ketika segala ini berharap ketika nanti pada Arafah itu berharap kepada yang dinamakan tadi ridho Allah. Karena memang janji Allah ketika kita ini Allah sudah mempertontonkan kepada penghuni langit, hai penghuni langit, biar ini hamba-hambaku dalam keadaan rusuh, kecapean hanya menggunakan ihram saja, dan mereka sekarang meminta maaf kepadaku dan aku maafkan. Itu janji Allah ketika ibadah haji tadi. Kemudian seorang mufassir yang bernama Syekh Mutawalli Asy'arawi, sekarang beliau sudah wafat ya, sudah meninggal dunia, mendahului kita, pernah berkata, yaitu wa fi jalali hadhil wahdati nansuharul ajnasu wal alwanu wal lughatu fala nasaba illa islami wala hasaba illa imani. Di tengah-tengah persatuan ibadah haji ini, dan berbagai suku bangsa, warna kulit, dan bahasa manusia melebur menjadi satu. Karena itu tidak ada yang pantas untuk dijadikan atribut identitas selain Islam, dan tidak ada yang perlu diperhitungkan lagi kecuali iman. Hanya itu persatuannya. Ya. Tidak ada lagi perbedaan. Dan saat ini di dunia manapun tidak ada yang namanya agama yang langsung menjadi sebuah ideologi yang sanggup bisa menyatukan umat sedemikian banyak. Tidak ada agama yang seperti itu, ya, yang langsung menjadi pegangan dalam kehidupan. Dan ini juga nih. Nah, sesuai dengan ayat ini dalam Al-Quran, ya, ini Al-Hujurat, ya, innamal mu'minuna ikhwah. Itu sungguh kaum mukmin itu bersaudara. Ini Allah sudah mengatakan. Jadi kita ini tidak ada perpecahan. Bagaimana sih kalau saudara seperti apa? Saudara itu kita yang namanya adik kita, kakak kita, yang terjadi dikit kesal bagaimanapun, ketika melihat saudara langsung kita akan baik lagi. Ya. Kecuali mungkin ada yang ada itu di luar nurul, di luar nalar, ya, di luar kebiasaan. Ketika ada seorang umat Islam saudaranya begitu dibencinya, itu tidak lagi seorang mukmin bisa jadi. Nah, ketika seorang mukmin kan dari sungguh kaum mukmin itu innamal mu'minuna ikhwah. Jadi sungguh kaum mukmin itu adalah bersaudara. Jadi ketika dia mukmin, artinya orang-orang yang beriman pasti dia akan merasa saudara satu sama lain. Tidak akan ada ini. Ya. Jadi baginda Rasulullah mengatakan juga ketika ini tentang bahwa umat Islam itu adalah satu tubuh, ya. Masalul mu'minina fi tawarihim wa tarahumihim
wa ta'atu fihim masalul jasadi idza takaminhu udhun tadama lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma. Perumpamaan kaum mukmin itu dalam hal saling mengasihi, mencintai dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Jika ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan demam, turun merasakan sakit. Betul seperti itu. Wah, gimana? Betul Pak. Iya. Ketika kaki kita tindih sama misalnya meja gitu, ketika ngangkat yang berat, jempol kaki kita keinjak sama kaki meja kita, sehingga kukunya copot. Itu bawaannya bagaimana seluruh tubuh? Itu langsung itu sakit. Padahal yang diimpit yang jempol kaki itu, tetapi kok sampai di sini sakitnya, sampai akhirnya mata juga ikut menahan sakit, keluarkan air mata, mulut pun mengeluarkan suara. Aduh, ya Allah, astagfirullah. Itu kenapa? Padahal yang diimpit kaki mengeluarkan suara enggak? Tapi tubuh kita yang lain mengeluarkan suara. Otak kita akan mengatakan kepada seluruh tubuh bahwa saudaranya atau tubuh bagian lain lagi tertindih. Maka kamu harus kompak, yaitu yang mulut mengeluarkan suara dengan mengucapkan aduh, astagfirullah dan segala macamnya, tetapi yang mata mengeluarkan air matanya, yang otak mengatakan sakit. Itu artinya apa? Seluruh tubuh bekerja sama untuk terhadap sesuatu. Nah ini dia. Tapi saat ini sungguh ironi jika seorang muslim tidak mau merasakan penderitaan yang tengah terjadi, yang menerima nasib saudara-saudaranya. Ya. Jadi seperti kita ditindih jempol kita tadi, diimpit jempol kita tadi, tapi tubuh otak biasa aja, mulut pun diam aja. Jika itu yang terjadi, bagaimana? Artinya jempol ini sebenarnya sudah mati. Betul, udah minimal mati rasa. Kalau orang yang seperti kena frostbite, ada serangan dingin ketika naik gunung yang ada esnya itu, pasti akan ada misalnya terserang frostbite, terserang dingin, yang itu akhirnya membeku hitam. Itu bisa jadi, artinya sudah mati, sudah rusak. Mungkin ketika ada rusak itu dipotong, dia akhirnya harus diamputasi, dibuang. Nah, jika masih normal-normal saja, pasti akan menjerit kesakitan, pasti akan tubuh-tubuh lain juga akan merasakan. Nah saat ini jadi aneh sekali ketika jempolnya ketindih, diimpit, tetapi umat Islam yang lain nyantai aja. Gitu. Ketika saudara-saudara kita yang lain sudah berdarah-darah, sudah meregang nyawa, umat Islam yang lain seperti itu urusannya umat Islam negeri sana, tidak ada hubungan sama umat Islam sini. Kita ini seperti ini karena sudah kena pagar batas semu namanya. Ini kalau kita lihat di negeri ada di Eropa itu Belgia sama Belarus ya, Belgia dengan negeri yang lain, Luxembourg gitu ya. Itu garisnya di sebuah kafe. Ini ada batas kelihatan, ini ada dikasih garis. Ini bagian Belgia, ini bagian Luxembourg. Itu berbeda itu. Nah itu aneh sekali. Kok negara bisa berbeda dengan batas yang cuma hanya garis? Sehingga itu urusan orang Belgia, ini urusannya orang Luxembourg, tidak ada hubungan. Begitu juga Indonesia. Ketika kita di Pontianak ada ke atas sedikit, itu akhirnya bisa menyeberang ke Malaysia, ya di perbatasan. Perlu hanya garis saja. Saya juga pernah ke Merauke waktu itu tahun 2018 ke Merauke, ya sampailah diajak ke perbatasan Papua Nugini sama Indonesia. Hanya tonggak satu tiang itu ini Indonesia, ini Papua Nugini. Sehingga ini sudah padahal tanahnya yang kita pijak buminya sama, ya, tetapi sudah berbeda. Yang itu bukan lagi negeri kita. Yang ini adalah Indonesia. Yang kalau gitu saya sudah bisa keluar negeri dong. Lompat saya sedikit satu langkah, saya sudah di Papua Nugini. Nah,
sudah di luar negeri. Ya, ini yang terjadi. Nah, umat Islam dengan batas-batas yang tak terlihat seperti itu sudah ingin percaya juga, oh ini bukan urusan kita. Ini yang terjadi tadi seperti tubuh tadi. Ketika tubuh tadi, jempol tadi kejepit, otak kita biasa saja, mata nggak nangis. Ini yang terjadi. Ya, suara tak mengeluarkan, kerangan kesakitan. Dan sementara jempol merasakan sakit, oh itu urusan jempol, nggak ada urusan kita. Ini yang terjadi. Dan bahkan ketika ini hadis muttafaq alaih, yaitu la yu'minuna ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat muttafaq alaih, artinya Bukhari Muslim ya. Nah ini ketika artinya kita kalau tidak mencintai saudara kita, tidak peduli dengan saudara kita tadi, artinya kita tidak sempurna iman kita. Nah, apa jadinya jika kita nanti berhadapan di pengadilan Allah? Kalau ternyata kita termasuk orang yang tidak di dalam golongan orang yang beriman. Ya. Karena apa? Perbatasan atau garis-garis semu yang diberikan dalam otak kita saja padahal. Oh ini urusan negeri ini negeri lain. Ya. Untuk saat ini, mari kita introspeksi diri, kita saling bertanya pada diri kita sendiri, apakah sudah satu tubuh umat Islam saat ini? Nah, insya Allah ya. Nah ini saat ini tentunya yang tadi kan seperti kita lihat lagi ibadah haji pulang tidak lagi memisahkan persatuan. Sementara kemalangan yang luar biasa sedang kita dipertontonkan setiap hari. Betul-betul kurang ajar. Ya. Sepertinya gak dianggap lagi umat Islam ini. Gitu ya. Saat ini betul-betul luar biasa, yaitu di Gaza. Diserang Gaza Utara sehingga mengungsi ke tengah, diserang ke tengah sehingga mengungsi ke Rafah. Ya selatan, Gaza Selatan. Dan di selatan pun akhirnya tinggal dibantai. Dan di sebelahnya garis tembok Mesir. Sedikit pun tidak ada pertolongan dari Mesir. Tidak ada pertolongan terhadap umat Islam di sini. Bahkan umat Islam, pemimpin-pemimpin ini, bahkan kalau yang di negara sekarang yang lagi menyelenggarakan haji ini, nggak boleh kita mengibarkan bendera Palestina. Saking tidak pedulinya. Di Mesir itu tak peduli sama sekali. Bahkan untuk pintu, untuk mobil lewat saja, mobil bantuan saja lewat itu nggak bisa. Umat Islam di Gaza itu meminta tolong bantu kami, baik pasukan Mesir, nggak mau. Kemudian kalau tak mau, kirim aja lah senjatanya, biar kami yang berperang. Lemparkan senjata kalian, tak mau juga. Akhirnya sekarang bikin tembok tinggi supaya tidak bisa lagi. Ini Pak, sebelah ini Pak lagi dibantai nih. Saudara-saudara kita lagi dibantai di sebelah. Ini tembok ini, umpamanya tembok ini di sebelah. Kita yang berada di Mesir tenang-tenang saja. Umat Islam saat itu tenang-tenang saja Pak. Jadi tak terwujud sama sekali ibadah haji itu sebagai persatuan. Penyebabnya mengapa umat Islam seperti ini? Apa yang terjadi dengan umat Islam sehingga umat Islam bisa dengan santainya saja melihat saudaranya atau tubuh yang lain tadi disakiti tanpa ada perasaan sedih sedikit pun. Bahkan non-muslim yang sibuk, walaupun mereka bukan berataskan keimanan, atas kemanusiaan, ya. Di Harvard, di Amerika, di Perancis, semuanya orang-orang non-muslim itu semuanya menentang genosida yang terjadi. Umat Islam apa ya? Pemimpin penguasa-penguasa umat Islam seperti apa? Apa yang mereka lakukan? Hanya sanggup sampai mengecam saja, mengucapkan kata-kata kotor ini aja, sumpah serapah saja, mengancam ini, mengancam itu, mengecam. Tapi di belakang layar kayak Turki jual minyak juga, Amerika Arab Saudi jual minyak juga.
Perdagangan juga Turki sudah terjadi terus juga dengan Zionis. Alhamdulillah misalnya itu yang terjadi. Umat Islam tidak ada sedikit pun persatuannya. Ini yang terjadi saat ini, realita yang bisa kita lihat dari persatuan umat. Dan ini jika terus terjadi pada umat Islam, wabil khusus yang datang hari malam ini di PLK ini tetap juga merasa saya umat Islam. Saya ini yang lebih ini tidak ada hubungannya dengan umat Islam di negeri lain. Dan ketika menetapkan besok adalah Idul Adha berdasarkan dari Ru'yatul Hilal yang terjadi di Arab, kita sudah dianggap orang bukan orang Indonesia bahkan. Aneh, sudah bahkan ada juga yang mengatakan sesat dan segala macamnya. Seperti itu ya. Dia artinya yang di Arab sudah Islam sesat semua itu. Ketika besok kita mengadakan Idul Adha di negeri ini, ya, yang tidak sesuai dengan apa yang diberitakan oleh pemimpin negeri ini, kita sudah dianggap sesat. Itu yang perlu kita simak kita ini kan. Jadi persatuan umat itu hanya mimpi belaka saat ini. Dan oleh karena itu perlu bagi kita yang ada di ruangan ini mulai berubah. Apa yang mesti kita rubah? Ya, kita akan rubah seperti apa yang terjadi di apa kata Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 11 ya. Yaitu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada dirinya, bi anfusihim. Ini artinya apa? Saat ini kita jika ingin merubah pada diri kaum kita ini, apa yang terjadi saat ini, kita rubah dulu pada diri kita. Apa pada diri kita ini yang bisa kita rubah? Wajah kita, hidung kita, mata kita. Yang semua orang bisa merubahnya, Pak. Ayo, Pak. Anda? Pemikiran, Masya Allah. Iya. Cuma yang bisa dirubah cuma itu, Pak. Ya. Kira-kira apa lagi yang bisa dirubah? Gak bisa, Pak. Semua orang tanpa biaya mudah bisa merubah apa? Cuma pemikiran. Karena saat ini kalau yang perlu biaya ya seperti merubah hidung, merubah mata. Ada yang merubah hidung itu sampai 300 juta rupiah. Wah, ini setelah saya lihat juga aneh juga, bagus juga. Ternyata bagus lah ciptaan Allah itu. Walaupun mungkin ada yang tidak maco, ya, ada yang pesek, ada yang gede dan segala macam, tapi terlihat lebih bagus daripada buatan manusia tadi. Gitu ya. Nah ini artinya itu pun tak semua orang bisa berubahnya. Yang punya duit saja, yang punya uang berlimpah, yang bisa melakukan perubahan-perubahan pada tubuhnya. Ya. Tetapi semua orang bisa berubah apa? Pemikiran. Ketika pemikiran umat Islam ini menyadarkan bahwa dia adalah umat Islam, dia adalah satu ikatan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya apa? Semenjak itu tidak ada lagi batas-batas. Oh itu Islam Palestina, oh itu Rohingya, oh itu Myanmar, oh itu Uyghur. Tidak ada lagi dalam diri kita. Ya. Setelah itu yang terjadi, maka umat Islam akan menjadi satu. Karena itu ibadah haji ini wajib menjadi momentum persatuan umat Islam. Dari sini kita mulai momentumnya. Kita laksanakan momentum ini, ya, supaya apa? Jangan yang namanya momentum kalau dalam ilmu fisika itu momentum itu menggerakkan di awalnya itu susah banget ya. Betul? Mendorong batu, Pak, mendorong sebuah pedati atau gerobak yang berat itu susah di awalnya, betul? Itu kita dorong. Nah, ketika dia sudah berhasil bergerak, maka tenaga yang dikeluarkan tidak sama lagi dengan menggerakkan di awal. Pasti akan berkurang karena sudah mulai dia bergerak. Ketika dia mulai didorong lagi, digerakkan lagi, maka akan semakin mudah ketika dia sudah makin bergulir dengan cepat. Nah, oleh karena itu, momentum saat ini adalah haji ini karena dia sudah ada persatuan umat, sudah dimulai, ditambah lagi dengan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Itu adalah teguran-teguran, pesan-pesan Allah supaya umat Islam ini bersatu, tidak ada lagi yang lain.
Pesan-pesan Allah itu selalu diberikan kepada kita lewat hanya kepada orang-orang yang bisa melihat pesan tadi lah, yang bisa menerima pesan tadi lah, yang akan menyerapnya. Bagi yang menganggap itu biasa-biasa saja, terus lewat saja, maka itu akan nantinya ketika sudah tahu-tahu ajal datang. Ketika ajal datang, tak pernah terbaca sedikit pun pesan itu. Ketika pesan itu tak pernah terbaca, berat mempertanggungjawabkannya besok kepada Allah. Ini pertanyaan-pertanyaan Allah itu berat sekali, nanti ketika dijawab oleh masyarakat kelak, kita akan menghadapi hal yang sangat berat. Yang ini. Oleh karena itu saat ini paham nasionalisme di dalam tubuh umat Islam saat ini harus dihancurkan. Umat Islam ini tidak lagi ada nasionalisme. Hati-hati ketika kita berkata begitu, ya, terus ini maka dari seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya, ia tidak boleh menzalimi dan tidak boleh menelantarkan saudaranya. Apalagi dia saudaranya dibantai seperti itu, tidak boleh. Ya. Nah, ada nih hadis yang lebih dahsyat lagi ya, itu apa? Ketika kita membangga-banggakan orang ini. Hadis ini riwayat Ahmad, ya. Nah, idza rajulu ta'azza bi azahi jahiliyati fa'idhu bihani abi wala taqna. Jika ada orang yang membangga-banggakan kebanggaan jahiliyah itu adalah kesukuan, ya. Jahiliyah itu adalah kebodohan-kebodohan maksudnya. Ketika bangga dengan sukunya, bangga dengan bangsanya, bangga dengan ininya, itu adalah kebanggaan jahiliyah. Pada zaman Rasulullah waktu Makkah itu orang berbangga-bangga dengan sukunya, berbangga-bangga dengan keluarganya. Nah, itulah yang dinamakan kebanggaan jahiliyah yang kata hadis ini. Maka suruhlah yang ingin kemaluan ayahnya dan tidak usah pakai bahasa kiasan terhadapnya. Dahsyat ini hadis. Artinya apa? Rasulullah mengatakan itu ketika kalian berbangga-bangga, umatku berbangga-bangga seperti yang berbangga-bangga yang dilakukan oleh waktu pada masa jahiliyah, yaitu keturunannya, yaitu suku bangsanya, ya, itu aku orang ini, aku daerah ini, maka itu sudah masuk asobia. Maka Rasulullah mengatakan gigitlah kemaluan ayahnya dan tidak perlu pakai bahasa kiasan. Dahsyat sekali hadis ini membuat itu suatu hal ini. Nah, oleh karena itu kita umat Islam tidak ada lagi waktu bagi kita atau saat ini untuk menjadi umat yang sibuk terpecah-pecah, berbangga-bangga dengan kelompoknya, berbangga-bangga dengan bangsanya, tidak mau bersatu. Ya, terus mengatakan kita ini Islam Indonesia, tidak ada lagi. Umat Islam hanya satu, inilah momennya. Pemikiran kita hanya satu, yaitu kita satu tubuh. Satu ikatan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, itu dia. Semoga dengan ini kemudian akan muncul persatuan, dan dengan persatuan ini akan nanti kita baru bisa umat Islam ini bersama-sama, yaitu ingin diterapkannya satu peraturan juga. Yaitu satu peraturan apa? Ketika peraturan ini terjadi, yaitu menerapkan seluruh isi Al-Quran, menerapkan seluruh hadis ini di dalam kehidupan ini, sehingga terwujudlah yang dinamakannya yaitu kehidupan Islam. Ya, inilah tujuan dari umat Islam, yaitu untuk melanjutkan kehidupan Islam. Karena kehidupan Islam itu sudah pernah ada, saat ini dilanjutkan kembali. Bagaimana caranya? Yaitu kita berjuang merubah pemikiran-pemikiran umat saat ini, kemudian umat saat ini ya bersatu dan ingin menerapkan peraturan-peraturan yang berasal dari yang paling benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha benar. Itu peraturan dari Allah yang dibawa oleh utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu maka akan tercipta yaitu rahmatan lil alamin. Nah, itulah yang kita harus cita-citakan dan kita harus gerakkan saat ini dengan momentum haji ini, sehingga muncullah umat Islam wahidah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khair Ustaz Mahfud yang telah menyampaikan materinya pada malam hari ini tentang haji dan persatuan Ustaz ya. Iya. Ya, kita lihat di gambar kita di belakang ya, Ustaz. Di sini ditampilkan jamaah haji wukuf di Arafah Ustaz ya. Begitu banyak sekali ya. Jutaan mungkin ya Ustaz ya.
jutaan atau kemudian ribuan, jutaan ya, kira-kira. Luar biasa sekali ya. Tadi disebutkan bahwa persatuan, gitu ya, persatuan, bahkan ada meme atau meme tahu ini, tahu meme apa sih kabar ya, Arafah dan Rafah. Jadi sangat nyelekit, ya, maksudnya sindiran halus kepada umat Islam. Arafah dan Rafah. Bagaimana kemudian umat Islam ini bisa bersatu di Arafah, namun belum bisa bersatu untuk menyelamatkan Rafah. Luar biasa ya. Tadi disampaikan oleh Ustaz Pakul, ternyata akar masalahnya adalah nasionalisme tadi. Nah, nasionalisme itu, berbicara nasionalisme ini apa saja sebetulnya nasionalisme ini? Apa bedanya dengan cinta tanah air? Gitu? Apa bedanya dengan patriotisme, antara nasionalisme, patriotisme dengan cinta tanah air? Mungkin ada bedanya, Ustaz? Iya. Masya Allah. Alhamdulillah ini sebuah pertanyaan yang bagus ya. Jadi terhadap dengan cinta tanah air itu Rasulullah juga mencintai Makkah, karena beliau lahir di Makkah, maka dicintai. Jadi terhadap cinta tanah air itu sudah dilakukan oleh Rasulullah juga. Patriotisme itu adalah semacam perjuangan ya, yaitu semangat juang patriotis. Itu tidak ada nih. Tapi nasionalisme ini yang berbahaya. Nasionalisme ini tidak ada hubungan sama sekali dengan yang dikatakan dengan cinta tanah air, tidak ada hubungan. Kenapa nasionalisme ini lebih kepada sesuatu hal yang membuat sekat-sekat saja. Kalau cinta tanah air, kita wajib mencintai tanah air kita. Jadi yang lahir di Bandung, dicintai Bandung ini. Yang lahir kayak saya lahir di Bandung, cintai Bandung. Rasulullah hanya mencintai Makkah. Tapi nasionalisme ini yang masuk ke asobiah, masuk ke dalam kelompok-kelompok kebanggaan jahiliyah tadi. Seperti itu. Jadi itu yang perbedaannya. Sehingga kalau umat Islam cinta tanah air itu wajib, sunnah itu. Ya, karena dilakukan Rasulullah juga. Patriotisme tadi adalah itu nilai juang. Ya, semangat juang, patriotis, ya patriot. Dan ini kalau saya katakan tidak ada hubungan dengan nasionalisme. Tapi kalau nasionalisme inilah baru yang berbahaya, ini racun. Ini toksik kalau bahasa sekarang ya. Kalau zaman kurang lebih tahun 90-an 2000-an itu virus namanya. Ya. Kalau 2020 corona. Ya itu dia, itu kurang lebih seperti itu. Ya, jadi nasionalisme dan cinta tanah air itu beda saja. Nasionalisme itu kalau ada ismenya ada tadi. Nasionalisme, sekulerisme, kapitalisme, ini hati-hati Pak. Ya, kapitalisme itu udah ideologi. Dan jadi beda Pak antara nasionalisme dengan patriotisme dengan tadi cinta tanah air. Apakah kita tidak boleh cinta tanah air kita Indonesia? Oke, gitu ya. Bahwa kemudian itu justru Rasulullah saja mencintai Makkah. Bukan artinya kita tidak cinta Indonesia, anti nasionalisme tidak cinta Indonesia, itu kan belum paham orang seperti itu, Pak ya. Nah ini kita lihat Ustaz, wukuf di Arafah ya. Nanti di zaman yang saya pernah dengar di zaman kekhalifahan gitu ya. Apa sih sebetulnya isi-isi yang akan disampaikan oleh khalifah pada saat wukuf di Arafah, Ustaz? Ya. Apakah akan mungkin disampaikan tentang konflik Palestina, konflik politik di belahan dunia Islam, mengingat haji ini adalah persatuan tadi. Ya, boleh. Jadi kalau kita melihat dari ini yang waktu hajinya Rasulullah, ya, itu pada haji wada itu Rasulullah mengatakan hari ini riba tidak ada lagi. Kemudian ada 3 poin penting. Pertama adalah riba tadi dihapuskan, tidak ada lagi berlaku di umat Islam. Ya, kemudian yang kedua adalah untuk menjaga darah umat Islam. Jadi darah saudaranya ini harus dijaga, tidak boleh tumpah darah saudara. Ini yang di dalam poin-poinnya yang di dalam haji wada itu. Dan yang terakhir adalah harta. Di harta umat Islam ini wajib dijaga. Itu oleh umat Islam yang lain. Ini perintah Rasulullah pada haji wada. Jadi seperti itu.
Ini kita kalau yang khalifah-khalifah lain tentu tetap akan meneguhkan persatuan. Bahwa momen persatuan ini di mana haji ini adalah sebagai satu-satunya yang menunjukkan gitu, bahwa umat Islam ini terlihat bisa bersatu, ya kan? Mudah bersatu. Tetapi ketika dia sudah pulang, hilang persatuannya. Ini dia kenapa? Sudah nyampe di negeri masing-masing. Masuk tadi isme-isme tadi ya. Ya kalau saya kajian sejarah Pak ya, kajian sejarah Salman itu. Jadi gelar haji itu dulu ya, jadi bukan hanya gelar Pak ya, lain-lain haji yang ditumpahkan. Tapi orang yang pulang haji itu pasti jadi ulama, pasti jadi pejuang, gitu kan, pasti jadi pembela Islam, gitu ya. Bagaimana Hadratus Syekh Imam Asy'ari, Imam Hasyim Asy'ari pulang dari Mekah, pulang ke Indonesia itu jadi mendirikan Nahdlatul Ulama. Nah, jadi itu dicirian Pak penjajah haji, haji Asy'ari gitu ya. Nama haji itu tukang ngarenten. Ya, terus Pak, terus tukang ngarenten kerja, tukang bahkan ya artis ada yang haji, pulang dari haji masih buka aurat. Nah, ini kan belum memahami makna haji, dan nanti kita akan bahas lebih panjang apa sih maknanya. Ya, sebelum itu ada pertanyaan dulu nih dari Pak Erlan. Silakan Pak Erlan, Fadhil Musyarraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dengar dari penjelasan Ustaz tadi, intinya umat Islam itu kan krisis kepemimpinan. Yang kedua begini, dalam ilmu sosial kita nggak bisa menghindari supaya kita kuat itu harus menjadi keilmuan. Nah, selama itu kita menghindari itu, kita akan bersatu. Jadi bagaimana? Seperti bapak-bapak ceramah itu kan gerakanlah ideologi kita itu persatuan dengan dua kalimat itu. Jadi jangan segan-segan mengeluarkan supaya umat kita ragu. Nah, saya selama ini masih ragu artinya ini. Yang kedua begini Pak, saya sering dengar itu sebagai perbandingan makna tata bahasa. Ada ustadz di masjid mengatakan begini, marilah kita salat berjamaah, salat Jumat. Dalam bahasa Indonesia salat Jumat itu berjamaah Pak. Seolah-olah di sana ada salat Jumat itu tidak berjamaah. Nah, ini bahaya yang begitu. Ingat tanpa disadari juga itu. Jadi maksudnya saya yang apa disampaikan Ustaz tadi. Nah, bagaimana model kepemimpinan zaman Rasulullah itu, zaman kejayaan Islam itu dimunculkan? Model yang bisa pemimpin itu bagaimana? Nah, katanya demokrasi tidak senapas dengan saya. Nah, modelnya bagaimana? Jangan istilah tidak senapas atau tidak dimuncul yang kita. Nah, saya pernah sampaikan Ustaz mau secara pribadi, ya ini persatuan ini dijadikan ideologi Pak. Apapun kekuatan di dunia ini kalau kita pelajari dari sejarah, kalau dia tidak jadi ideologi, dia tidak jadi kekuatan. Itu harus digaris bawah. Sehebat apapun orang bisa melakukan agama, tidak jadi ideologi. Jadi ideologi kita itu yang menyentuh. Kalau Bapak Ustaz bilang tadi kan itu pemikiran benar, tapi pemikiran yang bagaimana? Yang menyentuh seluruh orang. Enggak usah lagi kita menyinggung-nyinggung, misalnya tinggalkan dulu yang kecil lah, misalnya masalah aurat apa-apa itu dianggap kecil dulu sekarang. Yang penting itu persatuan. Nah, persatuan itu kalau berani Ustaz misalkan, ya dimulai dari tingkat kepemimpinan, dialoglah dengan mereka yang tidak ini, yang kita teriak di luar aja, kita harus jawab. Saya rasa itu yang perlu kita perhatikan ke depan, dan kita juga, saya sebenarnya dengan Ustaz sedih kita melihat hari ini, capek-capek kita kan, nyata-nyata begini-begini aja. Nah, jadi yang mulai-mulailah kita ini bersatu itu kita munculkan di tadinya dengan dua kalimat itu ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tinggalkanlah misalkan ormas itu anggap rumah Pak. Mau model apa rumah silakan, tapi dalamnya isinya manusia. Nah, artinya apa? Kita di dalam itu isinya kan ada Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bersatu. Itulah yang perlu dimunculkan ke depan. Jadi kan itu ideologi. Saya yakin itu cepat. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ada tanggapan Ustaz? Oh, baik. Jadi ketika ini kan kita
melihat kepada contoh yang terbaik suatu hasanah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana pada waktu itu Rasulullah juga menghadapi sebuah pemikiran atau kondisi masyarakat di Makkah itu yang sangat jahiliyah ya, sangat betul tidak sesuai dengan apa yang telah dimahyukan oleh Allah SWT. Yang paling berat lagi adalah untuk bagaimana menjadi mentauhidkan Allah. Mereka percaya Allah, kadang-kadang bersumpahnya wallahi, tapi ketika untuk menyembah atau melakukan perbuatan amalannya, mereka menyembah melalui perantara. Nah itu yang terjadi. Nah kita bisa tahu suatu masalahnya adalah Nabi Muhammad. Bagaimana Rasulullah berjuang mulai dari pertama kali Mekah waktu itu secara selama 3 tahun itu di Darul Arqam ya, membina para sahabat sehingga menjadi sahabat yang betul-betul beriman dengan kuat, yakin, dan itu jumlahnya tak banyak. Kemudian datang perintah Allah untuk memproklamirkan. Maka semenjak itu sahabat pun akhirnya berinteraksi dengan umat yang ada di Makkah. Maka mulailah banyak segala macam siksaan dan segala macam. Setelah itu selama kurang lebih 13 tahun di Makkah, akhirnya datanglah Aus dan Khazraj ya, dari Yasrib pada waktu Yasrib. Mereka melaksanakan ibadah haji dan nyampe di Makkah terdengar kabar bahwa ada seorang yang mengaku nabi, dan sementara mereka sudah banyak mengalami sudah banyak mendengar dari Yahudi seperti apa ciri-ciri nabi yang akan datang itu. Ketika melihat Rasulullah, mereka langsung percaya ternyata nabi bukan berasal dari orang Yahudi tapi orang Arab. Ini terlihat tanda-tandanya semuanya lengkap seperti apa yang disampaikan oleh orang Yahudi. Maka ini adalah memang benar nabi. Maka orang-orang Khazraj pada waktu itu langsung membaiat, itu hanya berjumlah 12 orang, membaiat Rasulullah sebagai pemimpin mereka. Tapi Rasulullah tidak langsung mau menjadi pemimpin. Rasulullah memerintahkan Mus'ab bin Umair untuk ke Yasrib mendakwahkan Islam. Setelah itu Sa'ad bin Mu'az yang sebagai seorang pemimpin di Khazraj tadi, dia akhirnya mendengarkan Mus'ab bin Umair dan mau menerima Islam. Setelah itu si pemimpin tadi langsung mengatakan di depan kaumnya, "Hai, sekarang kalian bagaimana menganggapku? Apakah aku sebagai pemimpin kalian?" "Iya." "Dan apa yang kalau aku lakukan kalian akan lakukan juga?" "Iya." "Karena itu aku sekarang berislam." Maka seluruh Khazraj pun berislam. Dari itu sirah yang kita dapat ini yang namanya itu namanya metode namanya. Itu cara-cara untuk bagaimana menegakkan tauhid tadi, fikrah tadi. Itu masih tadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tadi itu kalau tidak ada caranya, ini hanya sampai tataran ide, pemikiran saja. Tak akan, maka cara mewujudkannya seperti apa? Ya tadi, yaitu dengan tadi saya ceritakan di Darul Arqam, artinya ada pembinaan. Gitu ya. Kemudian yang kedua setelah diperintah untuk berinteraksi dengan umat, artinya ada tafakul ma'lumah, berinteraksi dengan umat. Nah, yang terakhir adalah menerima kekuasaan, yaitu orang Aus dan Khazraj yang memberikan mandat kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pemimpin mereka. Pemimpin dalam artian ini bukan sebagai nabi saja, tapi lebih dari itu, jadi kepala negara bahkan. Nah, itulah metodenya untuk bagaimana mewujudkan fikrah tataran fikrah tadi. Nah, yang bagaimana saat ini kita melakukan itu? Kita melakukan pembinaan. Tafakul ma'lumah saat ini sekarang kita ada seperti ini. Kita berinteraksi dengan umat, ya, saling ketemu, menyampaikan. Termasuk juga ya Pak, ada Bapak di sini karena ada interaksi juga, yaitu interaksi dari Mas Aryo. Ya, Pak Ade itu ada saya datang khutbah di situ. Itu adalah momen-momen interaksi, Pak. Dan yang terbesar lagi yang kemarin kita lakukan di 8 Juni ya, ketika ada sebuah masyarakat besar, itu di 80 besar Amerika. Kita teriakkan kepada pemimpin di negeri ini, "Hei, negeri ini, perintah bukan ini untuk menolong saudara-saudara umat Islam di Palestina." Pada saat itu, kalau kita sudah menyuarakan, bahkan langsung di depan petugas, kita tunjukkan, kita katakan ini adalah gedung penjajah, gitu. Gedung penjajah Palestina karena
ulah mereka yang orang ada di gedung ini. Itu apa? Amerika maksudnya. Kita terang-terang. Tapi lebih dari itu misalnya mengangkat perang dan segala macam, itu bukan ranah kita. Saya kira bukan masalah perang ya. Jadi tingkat pemikiran supaya dia bisa menyentuh gerakannya cepat, geraknya masyarakat pas saja disederhanakan. Kadang-kadang kan kita malu ya, istilah-istilah misalnya khalifah syariah itu bukan saya anti itu enggak, tapi ini sangat sulit diterima di kalangan bawah ini. Maksud saya bagaimana itu diinovasi lah pembangunan itu bisa memasuki, bukan berganti ya, menyelesaikan masalah itu jalan. Karena mengapa? Saya juga saya pikir lama mengikuti perkembangan masyarakat, semakin hari kita semakin sedih lihat ya kan, bukan semakin maju, semakin jadi tumbal ya kan, di mana jadi tumbal. Maksud kita kan gitu. Jadi bagaimana kita bagi merumuskan itu sederhana, ideologi tadi. Jadi ideologinya itu benar kata Bapak tadi, itu pemikiran bagaimana jalannya. Kalau Bapak saya tadi biar kan, tapi ideologinya mengapa nasionalisme itu sebabnya kita ideologi Bang. Nah, ideologi itu memang mereka jika pelajari kan bagaimana umat itu supaya umat itu jauh dengan Islam itu. Nah sekarang pertanyaannya, tokoh-tokoh kita Islam, penggiat-penggiat Islam, bagaimana kita bisa melawan nasionalisme itu? Ya kalau saya juga sebenarnya kalau bisa langsung teriak perang itu kan nggak masuk akal juga. Pemikiran, nah itu yang perlu kita sama-sama ya kan. Bukan saya anti ya itu enggak, tapi kan kita hanya daripada maksud saya begini Pak. Bagaimana kajian ke depan itu? Di samping melibatkan misal para ustadz, libatkanlah tokoh-tokoh keahlian di bidang masing-masing itu saling isi. Itulah yang akan menjadi magnet Anda. Misalnya orang hukum, orang apa itu kan. Walaupun dia bukan hukum Islam dulu, itu kan. Nanti kan begini. Kalau dalam ilmu hukum itu begini. Kalau hukum Islam itu saya menggarisbawahi mungkin keadaannya keadilan dan kebenaran. Tapi kalau kita kan bagaimana pengamanan? Adil dan benar itu ditinggalkan, penting aman. Nah, inilah yang menjadi masalah sekarang. Nah, kalau kita panggil seluruh orang hukum, orang yang disiplin ilmu, teknologi macam-macam, itu akan lebih cepat. Terima kasih Pak. Ya, baik. Itu yang Bapak katakan semuanya itu sudah kita lakukan, gitu loh. Bahkan ada lawyer, tim lawyer kan. Kita ini ada juga namanya ada nanti tim untuk cendekiawannya. Semua sudah bergerak. Contohnya kayak lawyer tadi itu Sujana ya, Egy Sujana itu sudah satu pemikiran. Tapi memang belum tentu, tapi sudah paham. Kita nih kayak sekarang ini Ahmad Wazimuddin itu bergerak di para lawyer, ya. Kemudian Ahmad Wazimuddin terus satu lagi di pengusaha juga seperti itu. Ini besok ada untuk khusus pengusaha, ada acara juga. Semuanya sama untuk menyuarakan perubahan pemikiran ini. Gitu. Jadi dari sini apa? Ketika umat Islam sadar dengan ini, maka dia bergerak sendiri. Bergerak juga, nah bergerak sendiri ini kita atur di organisasi, diorganisir lah supaya pergerakannya lebih bagus. Kalau saat ini yang terlihat mungkin Bapak saat ini yang terlihat di sini, ya kita seperti inilah gerakan kita. Tapi di belahan dunia lain, di belahan kota lain di Indonesia ini juga telah melakukan hal-hal yang seperti Bapak katakan tadi. Jadi tidak ada yang berdiam diri di sini. Karena apa? Hukumnya wajib untuk mendakwahkan ini. Jadi ketika wajib tidak bisa lagi kita berhenti gitu ya. Kita pasti kita gerak. Berproses. Ya, dan ada proses inilah kesabaran gitu. Karena apa? Kemenangan itu bukan di bidang kita. Itu bukan wilayah kita. Yang kita lakukan di sini adalah melakukan prosesnya saja. Hasil hanya Allah lah yang berhak menentukan. Ya, baik. Mungkin ada lagi yang mau bertanya terkait boleh Pak sampaikan nama dan pertanyaannya Pak, silakan. Terkait ibadah haji dan persatuan. Silakan. Nama saya Asep. Ya, Pak Asep. Kalau Sunda mah biasa Asep. Yang saya mau tanyakan ya, ini kalau yang saya tahu ya, yang saya lihat, yang saya amati, itu semenjak saya dewasa gitu kan. Ini kalau bantuan bukan hanya sekarang, dari dulu bantuan sandang pangan gitu kan dari Indonesia itu mengalir lah ke sana.
gitu kan. Tadi juga mungkin bantuan pemikiran juga mungkin ada, gitu kan. Tapi yang saya tahu belum pernah dengar gitu kan di Indonesia ataupun di dunia alam, atau saya aja yang belum pernah dengar. Ada, memang ada atau memang nggak ada. Gitu kan. Yang namanya misalkan pemimpin Islam Indonesia, pemimpin Islam dunia, gitu kan. Yang ada sekarang yang saya tahu kan ini pimpinan Muhammadiyah, ini pimpinan NU, ini pimpinan PRSI, ini pimpinan Hizbut Tahrir misalkan, gitu kan. Yang saya tahu itu. Nah, ada nggak upaya ini semua harokah-harokah itu bersatu, berkomunikasi? Mari kita orang Hizbut Tahrir datang ke Muhammadiyah. Bagaimana ini kita bersatu? Orang PRSI datang ke NU. Bagaimana ini untuk membela Islam ini? Kita bersatu. Karena kalau ya kata orang Muhammadiyah bersatu, tetapi Muhammadiyah saja ternyatanya. NU bersatu, ternyata NU saja. Hizbut Tahrir bersatu, ternyata Hizbut Tahrir saja. Itu yang saya tahu ya. Jadi nggak ada kesatuan di Indonesia khususnya, bahkan di dunia nggak ada. Misalkan umat Islam Indonesia datang ke Arab Saudi, bagaimana kita persatuan kita umat Islam dunia ini? Datang misalnya ke Maroko, bagaimana persatuan umat Islam Maroko dunia ini? Kan supaya ketika ada yang tadi saudara kita yang sakit itu seperti tadi kaki tadi, semuanya merasakan. Ini kan nggak merasakan, cuman merasakan ya itulah sandang pangan saya akui mengalir ke sana gitu kan. Miliaran gitu loh gitu. Nah ini yang saya tanyakan, ada nggak solusinya? Yang namanya tadi kita persatuan ada nggak? Ini orang Hizbut Tahrir sudah datang ke NU, orang Muhammadiyah sudah datang ke, ini pokoknya sudah semua ada rapat, ada pertemuan di semua harokah, sudah nggak untuk menyatukan Indonesia, umat Islam Indonesia, sehingga betul di Indonesia itu ada pemimpin Indonesia. Oh pimpinan Islam Indonesia siapa? Oh si Fulan. Nanti mungkin 5 tahun ke depan pilih lagi si Fulan. Kan nggak ada ini. Dunia pun begitu. Nah ini saya mau pertanyakan itu, ada nggak solusi itu? Kalau nggak ada, ya begini-begini aja ya, Islam. Nggak ada perubahan, cuma kelompok-kelompok aja, nggak ada kekuatan. Ketika satu kelompok ke depan, ini yang ini misalkan contohnya oleh pemerintah, ini ada. Yang lain kan diam. Itu yang saya tahu. Nah ini gimana? Ustaz sudah ada belum? Komunikasi antar umat Islam se-Indonesia aja dulu, jangan sedunia. Umat Islam dunia, se-Indonesia aja dulu. Itulah. Takbir. Takbir. Ada kurang semangat takbirnya. Baik. Silakan mau ditanggapi. Oke. Ada Pak. Itu semuanya. Jadi kalau jawabnya pertanyaan seperti itu ya ada. Ya. Iya. Tapi ya gimana yang namanya umat Islam ini saat ini masih terpecah-pecah ya untuk saat itu itulah proses yang harus dilewati, itulah perjuangannya. Kalau tidak ada ya nggak mungkin, semuanya ada. Bahkan semuanya kontak-kontak itu semua sudah saling tahu sebenarnya. Hanya saja kenapa masih saat ini kok masih belum keluar persatuan itu tadi? Ya tadi ada yang namanya perbedaan dalam pemikirannya, walaupun akidahnya sama. Walaupun ikatannya sama, tapi pemikirannya belum tentu sama. Ya, jadi terbukti ketika apa? Contohnya masalah ini besok Lebaran kita, oh saya ikut pemerintah aja, padahal sama-sama umat Islam. Artinya pemikirannya belum sama, belum merasakan dia bahwa saya ini harus terikat dengan ini dan kemudian tidak lagi melihat batas-batas itu. Nah saat ini perjuangan kita adalah menyadarkan itu, Pak. Salah satunya dengan momen ini gitu, dengan PLK ini salah satunya. Kemudian pembentukan setelah itu harus diadakan namanya ya tidak hanya cukup di sini, Pak. Berarti keluar dari pintu ini sudah lupa lagi gitu. Nah perlu yang namanya rutinitas setiap minggu, bukan hanya di sini, tapi ada lagi yang sebuah kajian yang lebih intensif gitu, Pak, yang akan lebih belajar lebih dalam lagi. Itu salah satunya. Kalau untuk ngomong antara tokoh, wah nggak ada tanya lagi soalnya. Gitu. Bahkan sudah saling tahu dan saling paham dan sudah ngerti bahwa umat ini harus bersatu. Hanya saja untuk bersatu tadi pemikirannya itu yang masih belum klik satu sama lainnya. Gitu. Belum nyatu dia. Masih
tergantung terus tadi yang Bapak bilang, oh ini kelompok ini aja. Jadi saya bersatu di Muhammadiyah saja, bersatu di NU saja, bersatu di Hizbut Tahrir saja. Seperti itu. Itu yang terjadi saat ini, Pak. Bukan ini, tapi saat ini momen yang seperti inilah kita jadikan umat Islam ini untuk sadar. Ini pemikirannya adalah satu tubuh tadi. Seperti itu kan, Pak. Jadi dari Takbir. Baik, sepertinya itu sudah 2122 mungkin ya. Mungkin nanti Pak Erlan sama Pak Asep bisa diskusi lebih intens sambil ngopi mungkin ya, terkait persatuan umat. Berarti bicara persatuan umat ya saya sama Mang Ren nanti ditemani Pak ya. Keren pertanyaannya, alhamdulillah. Baik, sedikit info bahwa Bapak sekalian, insya Allah besok ada sholat Idul Adha ya, di lapangan Gedung Gerhaya Meral ya, dengan khotib Ustadz Dr. Muhammad Riyad MAG dan Imam Ustadz Arif Abu Fatih. Yang akan hadir silahkan bisa bergabung dengan kami di Gerhaya Meral pukul 7 ya. Catatan bahwa perlengkapan alat sholat dan alas ya, karena khawatir hujan mungkin basah gitu. Kalau yang bertanya kenapa besok itu ada ini kan sudah jelas. Kalau mau bertanya lagi boleh ngobrol sama teman-teman di PRK ya. Karena kalau Haji Arafah ya, haji itu di Arafah. Jadi sudah disampaikan oleh Ustaz Makul bagaimana kemudian perbedaan jam di Indonesia juga nggak nyampe 24 jam. Baik, sampai jumpa di PRK yang akan datang. Insya Allah PRK yang akan datang akan membahas tentang pemikiran Islam bersama Ustaz Afas Sami Hakim selaku pengajar dari Ma'had Khalimus Sunnah Bandung. Ya, seperti biasa pukul 20.00 di Masjid Al-Ikhtias ya, insya Allah setiap Sabtu kita akan ada kajian bersama lepas kerja. Baik, untuk malam ini saya kira cukup, kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 dan majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan, bila sabil haq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk menikmati sajiannya pada malam ini. Mohon dibantu mungkin teman-teman konsumsi. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم